Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir ancaman drone dan rudal dari Iran. Aliansi Amerika Serikat dan Israel mulai serius menyoroti perkembangan teknologi kendaraan udara dan tidak berawak dan rudal oleh Iran. Pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Israel bertemu pada hari Selasa 27 April untuk membahas potensi ancaman dari Iran terutama drone dan rudal. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan dan Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben Sabat beserta beberapa pejabat terkait lainnya berkumpul di Kedutaan Besar Israel di Washington. Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja antar badan untuk melawan ancaman dari kendaraan udara tidak berawak dan rudal pemandu presisi yang diproduksi oleh Iran yang banyak digunakan negara-negara Timur Tengah. Dilansir oleh Sputnik News, pihak Gedung Putih pada hari yang sama juga setuju bahwa perilaku agresif Iran di Timur Tengah merupakan ancaman yang signifikan. Sebelum pertemuan langsung hari Selasa, pihak Sullivan dan Ben Sabat bertemu dua kali dalam pertemuan virtual. Pertemuan langsung ini sengaja diadakan untuk berbagi informasi sensitif. Amerika Serikat mengabarkan Israel tentang pembicaraan di Wina dan menekankan minat yang kuat Amerika Serikat untuk berkonsultasi secara dekat dengan Israel tentang masalah nuklir ke depan, ungkap laporan pertemuan tersebut. Pada saat yang bersamaan, beberapa pejabat Israel tetap tidak menyetujui negosiasi Amerika Serikat Iran yang sedang berlangsung. Kelompok penolak ini menghendaki pendekatan melalui tekanan seperti yang digunakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pekan lalu Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran dapat segera mencapai kesepakatan mengenai nuklir Iran selama Washington tetap jujur dalam negosiasi. Sejumlah diplomat Israel menganggap kembalinya Amerika Serikat ke dalam kesepakatan nuklir dengan Iran bisa melunturkan pengaruh Amerika Serikat atas Iran. Untuk saat ini, bentuk serta sistem kelompok kerja terkait drone dan rudal Iran masih belum bisa ditentukan. Pembicaraan mungkin akan berlangsung lama mengingat ada sejumlah pertentangan di baliknya. Selama ini nampak superpower, dokumen rahasia ini bongkar kekuatan asli militer Israel bersekutu dengan Amerika dan tidak siap jika diserang Iran. Bicara soal kekuatan militer, negara Israel memang patut diperhitungkan sebab negara ini disebut sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat, Rusia hingga Cina mengaku selalu menaruh perhatian dengan apa yang sedang militer Israel lakukan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya sebuah dokumen rahasia dianggap berhasil mengungkap fakta sebaliknya. Disebutkan bahwa militer Israel tidak siap untuk berperang. Loh, kok gitu? Tentu saja hal itu bertentangan dengan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Tel Aviv. Dokumen yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Yitzhak Brik itu mengecam keras kesiapan militer untuk berperang. Kepada Menteri Israel untuk urusan militer Avigdor Lieberman dan Kepala Staf Gadi Eisenkot, Jenderal Brik ingin dibentuk tim investigasi untuk mengetahui kesiapan pasukan. Penyelidikan sendiri berangkat dari ketidakpercayaan terhadap kemampuan militer Israel untuk menyelidiki dirinya sendiri guna memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Beberapa anggota parlemen Israel pun menyatakan keterkejutan namun juga menyatakan dukungan atas investigasi itu. Hasilnya, sebuah dokumen menggambarkan krisis serius yang berimbas pada seluruh kemampuan pasukan darat Israel dalam peperangan. Dilansir dari Press TV, dokumen ini adalah laporan yang merinci masalah-masalah akibat pengurangan besar-besaran ribuan petugas beberapa tahun terakhir. Dampak dari pengurangan itu sendiri dapat dirasakan dalam operasi rutin, bahkan akan lebih terasa parah selama masa darurat. Dokumen itu didahului oleh 2 surat rinci kepada Lieberman serta yang lain di mana Jenderal Brik fokus terutama pada kebijakan tenaga kerja militer.
Jenderal Briggs telah memperingatkan bahwa militer Israel kekurangan akan dokter dan psikiater, ditambah efek negatif dari pemotongan biaya. Laporan itu juga menemukan kesalahan status pelatihan pasukan, latihan, dan keadaan persenjataan yang digunakan oleh pasukan darat. Penilaian itu bertentangan dengan Eisenkot yang telah menegaskan kesiapan perang yang tinggi pasukan Israel. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kesiapan militer Israel untuk pergi berperang, Eisenkot percaya bahwa pasukan Israel telah dipersiapkan dan siap untuk setiap misi. Kabar bahagia, Amerika Serikat umumkan pemulihan hubungan dengan Palestina. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pihaknya memulihkan hubungan dengan Palestina dan memperbarui bantuan untuk pengungsi Palestina. Kebijakan ini membalikkan keputusan pemerintahan Donald Trump dan menjadi elemen kunci dalam dukungan solusi konflik puluhan tahun antara Israel dan juga Palestina. Pejabat Duta Besar Amerika Serikat Richard Mills membuat pengumuman tentang pendekatan Biden ini dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan secara virtual. Mills mengatakan pemerintahan Amerika Serikat mempertahankan cara terbaik, yaitu dengan memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Di saat yang sama juga menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk negara mereka sendiri dan untuk hidup dengan martabat dan juga keamanan. Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memberikan dukungan yang belum pernah dilakukan pemerintahan negeri Paman Sam kepada Israel, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Seperti diketahui, Donald Trump juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv, memangkas bantuan keuangan untuk Palestina, dan membalikkan ketidakabsahan pemukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina. Israel merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dalam Perang 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menginginkan daerah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan. Israel telah membangun jaringan pemukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di tepi barat dan juga Yerusalem pada tahun 1967. Rencana perdamaian yang juga diresmikan oleh Trump setahun yang lalu membayangkan negara Palestina yang terpotong-potong bagian-bagian utama tepi barat diserahkan ke Israel. Rencana itu dinilai lebih berpihak pada Israel, terutama pada masalah-masalah utama yang memperdebatkan, termasuk perbatasan dan juga status Yerusalem dan pemukiman Yahudi. Hal ini ditolak keras oleh orang-orang Palestina. Mills memperjelas pendekatan pemerintahan Joe Biden yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina. Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina dengan aman dan damai, ungkapnya. Mills juga mengatakan perdamaian tidak dapat diterapkan di kedua sisi tanpa partisipasi dan juga persetujuan dari Israel dan Palestina dalam kesepakatan solusi akhir.